gue khawatir bahwa banyak perusahaan startup hebat di Indonesia diakuisisi oleh negara lain sih sebenarnya gitu. Tapi di sudut pandangmu gimana sebagai pelaku startup digital Indonesia? Sebenarnya enggak, itu tuh salah sebenarnya. Apa itu salah? Bahwa kita tuh tertinggal itu salah. Oh. Indonesia tuh masih menjadi nomor 1 ya di Asia Tenggara untuk startupnya. Oke. Tuh. Bicara quantity. Ya. Oke. Cuman kebanyakan banyak startup yang mungkin growth tengah jalan gitu di-acquire oleh perusahaan dari Singapura. Growth di tengah jalan diakuisisi oleh perusahaan lain. Betul. Paling dekat Singapura nih. Ya. Tools yang powerful ketika digunakan oleh end user itu sangat berbahaya. Oke. Dulu AI itu digunakan bukan oleh end user, bukan oleh pengguna langsung ya. Digunakan oleh platform seperti dirimu ini. Betul. Halo sahabat Sila, selamat datang kembali di Silaturasa, setiap cerita istimewa. Bersama saya Reda dari Rumah Teh Indonesia. Hari ini kita akan berbincang tentang inovasi digital yang revolusioner. Saya kedatangan teman yang sangat istimewa, yang saya kenal di sebuah ajang kompetisi wirausaha entrepreneur, ya. Dan dia ini sudah membuat startup yang sudah sukses sampai ke negeri seberang, ya. Nanti detailnya akan dijelaskan sama beliau ini. Mari kita sambut Alfian Angga Saputra. Yeah. Welcome bro, thank you so much ya. Udah mau datang jauh-jauh nih dari Subang. Deket kok. Deket. Kan masih Jawa Barat. Masih Jawa Barat ya. Oke. Ini langsung pakai mobil, nyetir ya kan, mendarat langsung podcast. Iya. Wah. Jadi kasih banget ya. Tanpa cooldown. Tambah cooldown. Tapi kasih teh dong tadi, ya kan. Nah terus gue tertarik banget ngundang Alfian tuh karena after event yang kemarin kita, ini pialanya dan. Lagi. Bentar. Saya gak akan masuk ke sana dulu, sabar. Jadi after event itu banyak banget terobosan dilakukan oleh TAP nih. Sampai saya sangat update dengan sosial media dari TAP ya gitu. Dan di sini tuh TAP adalah startup teknologi yang dari Subang. Ini baru saya baru dengar kalau Subang kan, aku nggak tahu, maaf ya, maksudnya daerahnya yang terkenal tuh mungkin makanan atau pertanian segala macam gitu, tapi ada perusahaan teknologi di sana. Nasibnya sama kayak gue punya podcast sebelumnya tuh ada Hanifiksa Konvektor di Nganjuk gitu. Dia bikin fashion digital. Dan lu di sini di Subang ada TAP gitu ya, teknologi RFID. Terus didirikan pada tahun 2021 dan telah berkembang pesat dengan lebih dari 10.000 pengguna. Tangan loh. Ya, di seluruh Asia Tenggara. Jadi nggak cuma di Indonesia aja. Telah dapat secure investment tuh, boleh sebut nih? Boleh. 2,3 miliar rupiah. Dan sudah membuka cabang pertama di Malaysia. Terus aktif juga berkolaborasi dengan Lindungi Hutan dan Gentanala ini untuk produk yang ramah lingkungan. Serta sudah berpartisipasi dalam acara seperti KL20 Summit dan Tech in Asia Conference. Pertanyaannya, kenapa di acara kemarin gak menang ya? Kurang tidur Pak. Kurang jodoh. Gak tanya. Karena buat gue dia salah satu yang favorit buat gue, karena di awal tuh udah stand out, punya sesuatu, ada bawa produknya ya, kayak lu punya kayak masalah kartu pintar gitu ya. Oh ya. Nah boleh lihat nih. Nah this one apa ini? Ini yang sama Gentanala. Ini sama Gentanala, boleh lihat. Oke guys, ini nah TAP X Gentanala kartu pintar. Kartu pintar ini maksudnya apa nih bro? Jadi itu kita membenamkan kartu nama pintar. Kartu nama? Ya, kartu nama. Base-nya kartu nama, base-nya NFC. Jadi cukup dekatkan ke handphone aja. Dekatkan ke handphone aja. Bisa dipakai langsung nih? Bisa langsung. Cek ya sini ya, cek ya. Tap. Yang jelas kita menghemat penggunaan kertas. Menghemat penggunaan kertas. Iya. Oke, langsung muncul. Google Chrome, always. Udah cukup sekali aja. Cukup sekali aja tap kayak gitu, akan connect langsung ke
Profil. Wow, ya. Nih langsung connect nih Profil ke profil. Alfiannya langsung muncul. Alfiannya langsung Dan muncul. bukan cuman nama sama nomor HP aja. Yes. Ya. Ya. Terus ada alamatmu juga. Ya, Terus alamat kantor ya. Hmm. Bukan alamat pribadi ya. Jangan. Jangan ya. Terus ada profil perusahaan, ada email, website dan segala macamnya. Ada link, produk, foto galeri. Wih, lengkap banget. Iya. Bisa langsung save kontak. Wow. Terus nah ini yang gue nggak tahu nih. Iya. Drop kontak ini apa nih? Nah, itu adalah fitur vice versanya dari Tab. Aha. Jadi selain kita share Iya. informasi pribadi kita juga bisa menerima kontak dari seseorang. Even Iya. itu masih pakai paper business card. Maksudnya? Jadi cukup kita scan si kartu nama orang lain ya. Iya. Scan itu nanti AI akan bekerja, langsung kita save dalam bentuk digital kartu namanya. Jadi nanti kita scan kartu nama dia. Iya, kartu nama dia. Otomatis Ya. dia bisa membaca. Betul. Nanti AI phone itu dia akan ngedeteksi mana nama, mana company name, Oh, mana phone wow. number, itu akan otomatis terisi. So dirimu punya teknologi udah berbasis AI? Iya. Gue pengen bahas tentang AI juga nih nanti sama lu ya. Oke, sip. Dan ini gue suka karena kolaborasi ini Arsi ya. Arsi sih. Iya. Dan seneng makanya nih. Jadi nggak terlalu korporat atau formal atau apa. Kayaknya di dunia cuman kita deh yang punya produk kayak gitu. Oh, iya. Di Indonesia. Business card di seluruh dunia, business card dari resin dan kayu itu cuman kita. Oh. Oke, dan kompetitor kita masih ya PVC aja, plastik. Ini juga dari Tab. Ini kolaborasi dengan salah satu company di Malaysia. Jangan disebut dulu namanya. Dulu, ya. Karena belum launch. Nah, ada juga tuh mau bahas tentang Malaysia ya. Oke, terus apa lagi nih? Ya, tuh apa lagi tuh? Ini ID card kantor kita. Ada nama, ada fotonya. Ini buat gue. Jangan. Nah, di kita itu di kantor, selain si ID card itu sebagai tanda pengenal, tapi bisa jadi kartu nama buat nyampain brosur, ya, company profile itu cukup di tap aja. Bisa buat bayar nggak? Belum. Tapi akan. Iya. Iya. Agak lama nih mikirnya. Iya. Ya, kayaknya ada yang perlu dibahas lagi tuh. Selain itu, nah, si ID card di kantor kita tuh bisa untuk buka ruangan ya. Jadi sebagai akses card nih. Akses si card. ID card ini. Terus juga absensi kita pakai ini. Absensi. Iya. Jadi satu kartu banyak kegunaan. Kartu pintar makanya namanya ya. Iya. Komplit ini ya. Betul. Cuma pintar tapi serbaguna. Serbaguna. Ya, ada orang yang pintar, ada yang nggak guna gitu. Siapa? Ada. Yang jelas bukan kita semua. Bukan kita semua yang ada di sini ya kan. Nah, jadi wah ini keren banget nih. Makanya gue amazed banget ketika lu presentasi sebelum masa penjurian. Wah, ini keren nih dia nih. Ternyata masih berkata lain. Tapi nggak perlu, maksud gue nggak perlu disesali sih sebenarnya. Gue lihat bisnis dan ternyata perkembangan lu setelah event itu kemana-mana, ke Malaysia. Besok nih mau ke Korea? Ya. Yes, gue tepuk tangan dong. Korea, Bray. Ya. Dan sukses juga ada investasi di Malaysia. Tahu itu kenalnya sama orang tersebut di mana? Nggak tahu? Di WMM. Oh, berarti ada dong manfaatnya itu wirausaha muda Bank Mandiri, dan benar-benar juga banyak manfaatnya sih. Kita ketemu sama si angel investor itu di acara tersebut. Wow. Tepatnya pagi-pagi setelah lari pagi nih ya. Hari pertama loh kita. Di hotel apa lupa? Saya juga lupa hotel apa. Four Points ya. Nah, di Four Point habis lari hari pertama kita landing kan, menginap dulu semalam, pagi-paginya lari ke makan kan? Makan, iya. Breakfast, ketemulah sama beliau di sana. Beliau ini siapa nih? Dia maksudnya dia ada bisnis juga di Surabaya. Maksudnya bukan kenalan di orang internal WMM, bukan juga ya? Iya, dihubungkan oleh orang di WMM. Oh, oke. Terima kasih Wirausaha Muda Mandiri. Ya. Terima kasih banyak sudah membantu kita anak muda untuk saling terhubung. Saling terhubung. Itu yang paling penting ya. Dan ya itu hikmahnya pertama. Ya kedua mungkin kita pasti berkolaborasi dengan si finalis yang lain. Yes. Karena selain dengan Gentanala, kita pun sekarang TAP itu ngeluarin kartu 24 karat gold. Ya, sayangnya nggak dibawa. Gak dibawa. Iya, mahal ya. Nanti takutnya hilang gue. Dengan Medividi. Dengan Medividi. Iya. Medividi
siapa namanya? Mbak Rara. Rara, yes, ya. Rara Medividi. Kemarin kita launching si kartu emas itu 24 karat itu di Malaysia. Oke. Ya, dan ada beberapa feedback positif di sana. Tentunya kita tuh showcase tuh 2 si kartu tersebut tuh. Pertama di acara launching kantor kita di Damansara, lalu di Tech in Asia Conference Kuala Lumpur. Wow. Kita pajangin kartu tersebut dan banyak yang berminat. Cuman kita belum ready. Bisa mungkin dong, di bulan depan. Ya. Gue gak masih bingung harganya berapa ya. 24 karat lah. Iya. Bisa dijual lagi gak tuh? Oke. Banyak nih terobosan dilakukan oleh Tap. Nah, gue pengen tanya nih. Kan sebenarnya personally ya, gue pernah kenal kartu pintar itu. Yang pertama bukan Tap, tapi ada dari Instagram seliweran lah gitu. Pertanyaannya, dibandingkan dengan brand lain yang ada di Instagram atau di sosial media itu kartu pintar, apa yang membuat Tap ini berbeda dari kartu pintar lain? Pertama, mungkin yang paling pertama ya, apa sih bedanya? Kita itu serius. Apa? Kita itu serius. Oke. Ditandakan dengan apa? Ya. Pertama, tim kita. Tim kita udah kompleks. Terus kita sudah berbadan hukum. Itu salah satu juga contoh keseriusan kita. Yang lainnya mungkin nggak tahu ya. Nama PT-nya apa, kantornya di mana. Yes. Bisa dikatakan mereka cuma pedagang. Oke. Itu. Nah, kita itu serius. Dan karena keseriusan kita terus menghadirkan beberapa fitur. Dan yang tadi udah di-mention, kita terus juga menggalakkan beberapa partnership. Entah itu partnership dari scoop produk, yaitu dengan Gentanala atau Medividi, atau scoop yang bersifatnya marketing activity, kayak Lindungi Hutan. Yes. Ya, karena dengan Lindungi Hutan, kita bikin campaign 1 kartu itu sama dengan 1 pohon. Tuh. Wow. Ya. Jadi setiap pembelian 1 kartu, lu menyumbang 1 pohon untuk Indonesia. Wah, keren banget sih. Putang lagi dong. Nanti suaranya Oke. Jadi terus banyak tuh keunikannya. Dan satu lagi, kalau gue lihat dari profil juga, sebenarnya kartu pintar ini juga hanya salah satu yang di provide oleh Tap. Iya. Bukan kartu pintarnya, ini baru hanya salah satu produk ya guys. Betul. Gitu. Sebenarnya apa sih visi atau misinya dari Tap ini sebagai perusahaan digital ya? Oke, mungkin untuk lahirnya si kartu nama pintar ini, kartu nama NFC ini, itu hanya roadmap, salah satu roadmap kita jangka panjang nanti ke depan. Atau bisa kita sebut MVV dari kita ya. MVV, Minimum Viable Product. Minimum Viable Product. MVP, Ya, MVP dari kita. Karena sebenarnya kita itu akan ngarah kemana, itu akan ada 2 sektor lah ya. Kita ada ngebentuk tim dari sekarang yang akan fokus ke software, yaitu kita akan terus melakukan beberapa R&D untuk meningkatkan kita sebagai platform. Kita akan menuju menjadi profesional networking platform. Atau yang kita tahu seperti LinkedIn ya. LinkedIn. Karena kan kalau social networking platform udah banyak ya. Iya. Ada Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Macamnya. Nah, kalau professional networking platform yang kita tahu yang prominent itu hanya LinkedIn, yes. Itu. Nah, kita coba compete ke arah sana. Yes, nice. Itu. Saya nggak pernah lihat ada platform digital Indonesia yang sosial media utamanya yang bisa survive berkompetisi dengan sosial media di luar loh. Nah, itu masalahnya. Emang kita bisa? Nah, itu masalahnya. Apa masalahnya tuh? Kompleks ya. Nah, selain dari sisi pengembangan di perangkat lunak, kita pun akan mengembangkan di sisi perangkat kerasnya. Atau chipnya. Karena kan si Tap ini ada chipnya di dalam ya. Yes. Atau bisa dikatakan semikonduktor. Iya. Kayak SIM card gitu kan? Iya. Terus? Nah, semikonduktor. Apa itu semikonduktor? Kalau mungkin semikonduktor itu beberapa gabungan dari beberapa tipe produk. Contohnya chip, aktuator, terus RAM. Pokoknya berhubungan dengan chip lah ya gitu. Yang kayak garis besarnya. Kayak yang kecil-kecil itu nggak sih?
yang kayak warna hitam di motherboard resistor, itu. Ya. Hah? Resistor. Oh, resistor semacam kayak gitu, semacam itu kayak kita nggak bisa bikin sendiri. Emang kan itu cuman plastik sama besi-besi kan? Nah, itu masalahnya karena mungkin kecil-kecil itu kita Indonesia ya, kebanyakan kita provide dari luar. Beda halnya dengan negara tetangga kita yang itu malah disinyalir akan menjadi rajanya semikonduktor di Asia Tenggara. Siapa itu? Malaysia. Oh, oke. Karena mereka udah mulai fokus itu di industri tersebut. Malaysia akan menjadi raja semikonduktor di Asia atau dunia? Di Asia Tenggara. Kalau ke Asia mungkin Taiwan ya. Taiwan. Nvidia, Asus itu ya. Nvidia, Asus, oke. Itu kebanyakan. Mungkin Nvidia sih sebenarnya dari US. Kita nggak punya semikonduktor. Ada tapi bukan jadi raja. Karena keterbatasan beberapa faktor lah ya gitu. Apa itu faktornya? Ini harus bicara data ini. Bicara data nih. Sambil lu cari data, gue pengen tadi pesan teh. Boleh yang tadi apa sih ya? Bali breakfast ya? Oke, Bali breakfast. Saya klasik jasmine. Tapi kayaknya ini juga enak. Enak itu cold brew. Jadi tehnya di infuse. Kirain kopi aja yang cold brew ya? Ya, teh juga ada. Ini saya kayak bikin infuse water gitu. Nah, Bali breakfast ini kayak modelnya americano tapi teh. Iya. Jadi es batu terus kasih konsentrat teh dari teh yang kita seduh. Sama kasih jasmine nih gue kasih ya. Untuk nemenin kita ngobrol tentang digital ini kayaknya butuh fokus banget juga ya. Karena cukup rumit buat saya sebagai UMKM nih gitu. Sambil dirimu mencari itu ada juga nih sebagai tantangannya. Digitalisasi di Indonesia itu kayak udah harus bukan pilihan deh, itu harus dilakukan. Harus kewajiban ya. Kewajiban dilakukan. Digitalisasi itu. Cuman gue menemukan banyak teman-teman gue tuh jago. Bahkan ada 2 atau 3 orang yang di sini ngerti gitu. Ya, kayak Mas Fuad ya sama Hanif ya. Dan dirimu yang ketiga nih akan bicara digital nih. Orangnya banyak loh. Tapi kenapa kita nggak bisa berkembang? Kok kalah dengan Malaysia? Mohon maaf ya, walaupun kamu dapat investornya Malaysia ya. Tapi aku pengen tantang itu, challenge itu. Ya karena gue itu khawatir nih. Gue khawatir bahwa banyak perusahaan startup hebat di Indonesia diakuisisi oleh negara lain sih sebenarnya gitu. Tapi di sudut pandangmu gimana sebagai pelaku startup digital Indonesia? Sebenarnya enggak, itu tuh salah sebenarnya. Apa itu salah? Bahwa kita tuh tertinggal itu salah. Indonesia tuh masih menjadi nomor 1 ya di Asia Tenggara untuk startupnya. Oke. Tuh. Bicara quantity. Ya. Oke. Cuman kebanyakan banyak startup yang mungkin growth tengah jalan gitu di-acquire oleh perusahaan dari Singapura. Growth di tengah jalan diakuisisi oleh perusahaan lain. Betul. Paling dekat Singapura nih. Iya. Bener ya? Iya. Oke, terus? Nah, pertanyaannya sebenarnya bukan terbelakang, cuman kita itu mungkin negara besar ya. Negara besar yang kalau kita bicara infrastruktur sendiri, kebanyakan negara-negara yang infrastrukturnya bagus itu adalah negara-negara yang daratan pure. Itu. Jadi sebenarnya kompleks sih kalau ditanya kenapa sih masalahnya ya. Balik lagi, Indonesia itu negara kepulauan dan besar dan populasinya banyak. Itu. Dan itulah harusnya jadi peluang digitalisasi. Betul. Menjadi sangat dibutuhkan. Bukannya begitu? Dan setahu saya, dulu saya tuh pernah kerja itu loh, bro, di Open Source Intelligence. Ya, OSINT di UK. Ya. Kalau ditanya negara kita atau SDM kita bisa nggak sih compete dengan beberapa negara lainnya, ternyata sangat bisa. Yes. Toh dalam satu company itu kebanyakan itu tuh tim engineer-nya itu dari Indonesia. Iya. Di-lead oleh saya. Itu. Oke. Keren banget di Bapak ini, di UK aja dia nge-lead ya. Terus? Jadi sebenarnya SDM-nya tuh banyak. Banyak yang bisa, banyak yang pintar. Kalau masalah tertinggal kita cuma nunggu waktu. Gimana keseriusan pemerintah kita ini gitu. I see. Berarti peran pemerintah penting dong ya. Betul. Kalau ibaratnya kita itu runway-nya panjang banget. Kita udah jago di titik ini. Kalau dilihat sama yang runway-nya pendek, Singapura, ya jelas kelihatannya bagusan Singapura.
Padahal kalau head to head bagusan kita. Cuman masih panjang loh gitu perjalanan kita tuh. Runway di sini maksudnya apa nih? Tentu saya memahaminya. Apa ya? Contoh kalau misalkan startup punya goals menanggulangi apa? Sampah misalnya. Ya, sampah misalkan atau apalagi tuh? Ya sampah terus apa lagi ya? Aja dulu deh sampah. Kita bicara angka, contoh masalahnya tuh ada di titik 100 ya. Oke. Ya. Kalau dibandingin masalah sampah di Singapura cuman 20 misalkan. I see. Ya. Iya. Startup kita udah di level 30 sebenarnya. Ya. Iya. Tapi ke tujuannya masih jauh dong. Iya. Ya. Tapi kalau dibandingin ke Singapura ya udah kelewat. Udah lewat sebenarnya. Goals dia tuh udah kelewat sama kita. Karena masalah kita juga terlalu besar. Terlalu besar. Oh iya. Jadi makanya seakan-akan digitalisasi kita tertinggal. Iya. Tahu nggak? Gue tahun lalu ke Las Vegas, ke Amerika. Gue merasa kan taunya Amerika tuh negara yang sangat maju ya. Ya. Tapi gue merasa kita lebih maju loh teknologinya. Soal itu nih untuk pelayanan sosial nih masyarakat, contoh kayak bayar aja mereka tuh masih menggunakan gadget atau kartu Mastercard atau apa gitu. Kita kan sudah bisa scan sekarang. Betul. Dan bisa bayar. Bahkan ada menu kita bisa langsung pay langsung, nggak perlu ketemu sama kasirnya, kita udah bisa gitu untuk order. Bahkan di imigrasi di sana masih interview satu-satu. Kita nyampe di Soekarno-Hatta itu pakai tap aja. Tinggal tap aja ya. Udah jadi gitu loh. Betul. Berarti memang kita harusnya nggak bisa juga dikatakan tertinggal kan? Sebenarnya enggak itu. Apalagi kalau kita bandingannya sama Malaysia ya, itu masih jauh. Yang saya lihat masih jauh. Nah, ini yang mau saya tanyain. Iya. Sampai kamu diakuisisi, berarti kamu diakuisisi sama Malaysia nggak nih? Enggak ya? Enggak. Terus gimana ceritanya gimana nih? Karena kalau bicara ekuitas ya, equity yang saya berikan ke Malaysian itu, ke orang Malaysia itu hanya 10%. Oke. Tuh. Jadi secara equity itu masih besar orang-orang Indonesianya. Yaitu saya dan kawan-kawan. Gitu. Jadi belum bisa dikatakan perusahaan yang diakuisisi oleh Malaysia. Oh gitu. Belum. Ini belum ya. Ingat. Ini soalnya gue pun tidak akan menyalahkan lu kalau ternyata pada akhirnya perusahaan ini diambil sama perusahaan negara lain. Karena kedinamisan ya kalau startup itu ya. Iya. Sangat dinamis. Ya, dan karena gue sendiri merasakan beberapa teman-teman itu curhat. Di dalam negeri itu kita kurang diapresiasi. Apa ini benar apa enggak nih? Boleh dikonfirmasi deh. Aduh. Nah, ini sebagai curhat sebagai pelaku, bukan sebagai menurut pandangan pribadi ya. Saya lihat dari beberapa negara. Contohnya di Asia Tenggara aja ya. Kita itu kebanyakan akselerator, inkubator. Itu semua kementerian punya inkubator. Kadang ada yang lebih dari 3 loh. Contoh inkubator startup maksudnya? Iya. Oke. Startup atau wirausaha ya. Iya. Itu kebanyakan. Satu kementerian Indonesia itu bisa punya 3. Contoh atau belum lagi kalau BUMN. Yes. Telkom punya berapa? Inkubatornya banyak. Yes. Kementerian Perdagangan sekarang lagi mau bermain di digital. Iya. Kemenkop UKM punya eHub. Iya. Semua kementerian dan beberapa NGO di Indonesia tuh memiliki lah minimal 1. Tapi startupnya itu aja. Startupnya itu aja. Iya. Wah, kasusnya sama di UMKM sih. Sama ya. Iya. Terus lu boleh lo ngomong lebih keras lagi nggak apa-apa supaya kedengeran. Terus sektornya tuh kurang agnostik. Agnostik? Iya. Maksudnya? Kurang diverse. Oh iya. Sektornya itu lagi. Iya. Banyak inkubator, UMKM-nya, startupnya itu lagi, sektornya juga sama. Iya. Isunya sama. Itu yang dilihat. I see. Jadi akhirnya kita hanya konsentrasi pada isu yang sebenarnya diulang-ulang terus. Betul. Jadi nggak ada lagi diversifikasi atau tidak ada diversifikasi ya, kurang ya diversifikasinya. Dimana ya itu tuh, runway-nya panjang banget. Sektor yang mereka pilih tuh
Iya. Itu kan. Kalau company yang benar-benar pure cari revenue, mungkin masalahnya ketutup sama besarnya revenue dia, itu nggak akan diperhatikan. Itu. Gimana tuh maksudnya nih? Contoh benar-benar startup yang revenue-nya udah ada. Iya. Udah ada, bukan besar ya. Udah ada, dia udah bisa generate revenue. Dia udah melakukan beberapa company activity kesana kemari. Itu jarang terdengar. Jarang diajak lah gitu. Oh ya? Tuh. Oke. Gak tahu kalau di sektor UMKM ya. Iya. Itu seperti apa? Karena yang dia lihat mungkin mereka udah bisa cari revenue, padahal kan sama aja ya pusing gitu kan. Sama aja pusingnya. Betul. Gitu. Silakan mau kalau diambil itu. Terus kalau tadi ini ya silakan dituangkan monggo. Nah, kalau misalkan enggak akan jatuhnya. Iya, beberapa ibaratnya kayak pemerintah fokus pada bukan bisnis startup yang membawa isu yang hangat, which is isu lingkungan, which is isu go green itu ya. Lu otomatis ngerasa isu tentang yang lu bawa tentang TAP ini kan maksudnya apa nih dia UKM-nya, maksudnya startup-nya apa nih konsentrasinya, komoditasnya? Mungkin waste management kali ya. Waste management. Terus juga tentang selain waste itu mungkin productivity ya tadi ya. Kalau kita. Ya, kalau kita productivity software. Productivity software ya, kalah dengan isu yang waste management dan segala macam go green gitu ya. Oke, dan apa dirimu merasa ya jadinya ya tidak terlihat ya dengan itu ya? Bagaimana? Sebenarnya ini tuh nggak patut dipermasalahkan sih. Sebenarnya bukan masalah ya. Sebenarnya enggak tanpa mendiskreditkan teman-teman yang lain ya yang di sektor tersebut. Cuman terkadang kalau kita pun manusia ya. Cuman kenapa sih gitu kan? Iya. Cuman paling pertanyaan yang cuman akan hilang dalam sehari sih sebenarnya. Iya. Itu aja. Ya mereka luar biasa hebat. Itu. Tapi kan saya tuh membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah lain. Itu. Oke, yes. Itu. Kalau misalkan lebih roadmapnya lebih jelas. Kalau contoh Singapura, tahun ini kita akan fokus di lingkungan. Tahun ini health. Tahun ini education. Yes. Jadi si startup atau UMKM di vertikal tersebut itu akan dia hidupkan, join ya. Kan dia bikin growth gitu. Kalau negara kita mungkin pemerintah kita ya itu masalahnya mungkin karena kebanyakan kali ya. Tapi masalahnya sangat banyak. Yes, sangat banyak. Makanya banyak kementeriannya. Iya bisa jadi. Dan tapi sebenarnya kayak kalau menurut gue mungkin juga ada ego sektoral juga sih masih. Ya maksudnya nggak tahu kalau misalkan harusnya untuk teknologi yang urusannya adalah lingkungan, ya mungkin ada di Kementerian Lingkungan Hidup misalkan gitu menurut gue ya. Kalau Kementerian Industri mungkin fokusnya kepada productivity industri tadi. Biasanya harusnya sesuai ranahnya bikin teknologi, tapi sorry ya beberapa kalau Sila sendiri sebenarnya memang abroad, jadi lebar gitu. Kita bisa masuk ke sektor pertanian, perdagangan, perindustrian dan pariwisata. 4 ini kita masuk sama Kemenkop UMKM, jadi ada 5 kementerian dan menurut gue masih nyambung gitu. Ya, tapi kalau kita narrow kan harusnya digital, apa yang di solving disitulah lu harusnya di inkubator gitu. Mungkin bagian itu sih kayaknya digital. Kalau TAP sendiri langkahnya ya, kalau kita roadmap atau step awal kita tuh kita akan narrow, tapi kita akan besar seiring berjalannya waktu, karena kita yakin kita belajar bisnisnya dulu.
Bukan develop produknya dulu. Produk akan kita develop yang kita mampu aja dulu gitu ya. Kalau visi dan misi tentang Citep sendiri emang sudah ada. Kita pengen menjadi perusahaan yang bisa diandalkan di seluruh dunia kan. Terutama untuk menunjang society 5.0. 5.0. Kalau society 5.0, industri 4.0. Bedanya apa tuh? Kalau industri lebih ke ya aktivitas industri ya. Yes. Kalau society ya emang benar-benar aktivitas society kita gitu. Oke. Itu. Oke. Nah dulu di sosialnya. Kita di sosialnya. Nice. Karena Citep sendiri, saya pernah ada feedback dari salah satu customer kita tuh. Ya dia menghadiri conference dulu tuh di Swiss kalau nggak salah. Dia sudah menggunakan Tap tuh ya. Balik-balik dia telepon dan Mas, makasih ya. Ternyata Tap itu tetap menjaga kita sebagai manusia. Loh, maksudnya apa gitu kan? Nah, iya maksudnya apa? Nah, ternyata walaupun pada kenyataannya kita bertukar informasi itu kan bisa pakai ya udah scan aja, pakai apa, sebutin gitu ya. Tapi kita tuh tetap mempertahankan adat istiadat kita untuk bertukar informasi fisik. Di mana itu akan menciptakan beberapa conversation. Seperti contoh, kalau misalkan, bro, nomor lu mana? Ya udah nih, gua kirim ya, bye. Coba kalau misalkan dengan kartu nama paper aja ya, itu kan berkesan dan intimate gitu kesannya tuh ya. Ada yang diberikan. Betul, dan eksklusif. Itu. Nah, Tap mempertahankan itu. Bagian memberikan kartu nama itu walaupun hanya di tapi Tap, tetap mengikuti zaman. Yes. Itu. Kartu namanya ada. Tinggal di Tap. Dan setelah Tap pasti kan ngobrol yang lain-lain kan. Yes. Gimana keluarga sehat gitu kan. Iya. Itu kita mempertahankan itunya. Secara perilaku sosialnya dipertahankan, tapi teknologinya diaplikasikan. Betul. Kita tetap mengikuti zaman tanpa merubah kita atau menjadi sangat mesin behave kita sebagai manusia gitu. Yes. Itu. Yes. Jelas kita itu cukup disruptif ya, karena kartu nama kan yang kita tahu tuh itu udah ada dari abad berapa ya. Iya. Apa sih inovasinya dalam kartu nama? Iya. Itu baru sekedar mungkin bahan material. Iya. Ada yang kulit jeruk sekarang kan kayak gini. Tapi informasi di dalamnya itu nggak akan lebih banyak kok. Iya. Tapi informasi kita kan semakin banyak. Iya. Konklusinya adalah kalau kita mengikuti zaman, kita mengikuti banyaknya informasi kita zaman sekarang, harusnya kalau kartu nama sebesar A4. Kayak CV dong. Iya. Itu. Tapi ini informasinya lengkap ditaruh di link itu. Kita tidak merubah ukuran, tidak merubah fungsi, tidak merubah kebiasaan kita, tapi kita meningkatkan fungsinya. Yes. Itu. Nah, bagian yang menarik, kita pernah sempat ngobrol di sana waktu itu di Surabaya. Katanya juga sudah ada yang bentuknya bukan cuma kartu lagi, juga berubah menjadi jam tangan. Iya. Dan katanya bisa cincin ya? Cincin bisa. Bisa ya? Bisa. Itu keren juga. Jadi wearable ya. Betul. Name cardnya wearable, bisa dibawa kemana-mana. Bahkan sebenarnya kita sempat ngobrol ya. Gue tuh tertarik untuk bikin membership mitra Sila atau customer Sila. Itu pakai ya model digital kayak gini. Mungkin kayak sesuatu yang bisa wearable gitu. Jadi bisa diingat terus. Itu possible. Bisa ya? Itu yang kita lakukan berpartner dengan EVOS Esport. EVOS? Iya. Apa tuh EVOS? The biggest esport in Southeast Asia. Tuh, dia akan mengaplikasikan Tap kepada membershipnya. Oke. Membership sistemnya itu akan pakai Tap. Ini perusahaan game nih? Dia perusahaan e-sport, bukan game. Perusahaan e-sportnya, bukan gamenya. Jadi dia punya beberapa grup yang tanding dengan beberapa e-sport juga. Contohnya. Oh, ini klub lah ya ibaratnya. Iya, klub e-sport. E-sport itu. Iya. Terus? Itu. Jadi kan fanbase-nya banyak tuh. Sangat banyak karena dia ya emang paling besar lah se-Asia Tenggara untuk saat ini. Itu. Nah, nanti di tanggal 8 September ini kita akan launching membership
EVOS Esport X Tap. Wah, putaran dong buat EVOS ya. Keren. Jangan lupa di One Bell Park. One Bell Park. Ya. Jakarta Selatan. Jaksel ya. Ya. Tanggal 8 September. 8 September. Itu sore apa malam tuh? Siang sampai malam. Siang sampai malam ya. Ya, saya kurang tahu juga. Gue pengen juga datang tuh lihat bagaimana kartunya bisa membershipnya dengan tab bisa diaplikasikan tuh. Betul. Keren. Congratulations ya. Thank you. Terobosannya banyak banget gitu dan berarti tab ini sangat terbuka sekali dengan kolaborasi dengan pihak lain ya. Betul. Itulah yang jadi pembeda tab dengan kompetitor pun. Aha. Itu jelas. Yeah. Kita tuh melakukan beberapa partnership dari beberapa lini ya. Yang tadi disebutkan, kita tuh kolaborasi produk, kolaborasi marketing campaign ya, marketing activity. Or even kita juga masuk di salah satu platform kolaborasi aplikasi. Iya. Kalau ada yang tahu Zapier. Ya, Zapier itu platform yang menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Itu. Maksud kok bisa aplikasi dihubungkan? Ini aplikasi apa nih contohnya nih? Misalkan ketika lu ngedrop kontak ke akun tab lo, nanti akan masuk otomatis ke Google Spreadsheet misalkan. Automation proses. Okay. Dan itu no code kalau si Zapier itu. Interconnecting. Iya. Wow. Jadi dia bisa mengintegrasikan satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Oke. Gitu. Dan untuk kompetitor kita itu cuman ada 2 di dunia tuh yang masuk Zapier. Oke. Itu mungkin yang lain nggak tahu Zapier apa. Itu platform yang emang cukup powerful lah di dunia ya. Itu cuman Tab sama Popl, kompetitor kita dari US. Popl? Iya, Popl. Oke. Popl dari people itu ya berarti ya, Popl. Iya. Pop dan dari people. Pop and people. Popl. Bagus. Jadi nama-nama startup tuh emang keren-keren sih. Tab juga keren tuh. Jadi Tab, everything Tab. Nah, ini pertanyaan gue yang menarik ya. Berhubungan dengan Tab. Kita tuh kan ada harusnya ya, gue mikir ide gue ini, imajinasi gue, kalau lu sudah punya struktur digital seperti itu, teknologi digital seperti itu, kan juga bisa merambah sampai ke aplikasi yang misalkan contoh kayak tol service, something yang bisa lu tinggal scan kan, jadi nggak harus pakai kartu lagi. Bisa dong harusnya. Harusnya bisa ya. Ya. Mau ke sana? Ada beberapa kendala saat ini dan di depan. Maksudnya gimana tuh? Karena gini, yang kita tahu ya, kita tahu bahwa di Indonesia itu untuk perusahaan e-tol itu mayoritas dihandle atau dimiliki oleh perbankan. Oh iya, benar. Jelas. Ya, maksudnya banyak kartu tapi semua bank punya itu. Itu bank punya. Nah, mungkin di negara lain tuh bukan perbankan, ada mungkin perbankan yang main ke sana, cuman dia nggak fokus ke sana. Fokusnya memang ke financial services. Iya. Tapi itu bukan iya sih. Nge-tap itu juga bukan financial services ya, tapi itu lebih ke dompet sebenarnya. Iya. Wallet kan. Betul. Asli wallet. Nah, itulah yang menjadi kendala yang kita tahu kan kalau misalkan kita jangankan kita yang mengajukan integrasi dengan perbankan ya. Kita pun membuka akun bank kan KYC-nya panjang ya. Itu apalagi kita company to company yang kita datang ketok pintu untuk integrasi. Itu akan lebih panjang. Kita aja sebagai user mau buka rekening itu kan panjang prosesnya. Iya. Ya itulah perbankan pasti memiliki SOP dan prosedur-prosedur yang gak mungkin diperingkas. Karena berhubungan dengan uang kali. Iya, itu. Dan itu kan agak security-nya yang jadi apa namanya? Mandatory security. Dan memang kalau di negara lain memang enggak perbankan. Nah, anehnya saya ambil salah satu contoh aja ya. Malaysia itu, di Malaysia perusahaan e-tolnya tuh bukan perbankan. Iya. Ya, dia TNG, Touch and Go itu kalau di kita OVO ya.
Kalau di kita wallet, digital wallet berarti. Ya, digital wallet. CTNG, terus my RFID dan smart tag. Non perbankan itu. Khusus hanya wallet. Iya. Dan mereka itu ya emang fokus atau narrow di market tersebut. Itu. Oh iya. Berarti, jadi dengan kata lain, pemerintahan memberi kesempatan untuk ngambil beberapa sektor yang mungkin udahlah jangan perbankan yang garap. Karena perbankan harusnya fokus pada financial services. Iya. Bukan dompetnya. Iya. Menarik sih. Itu. Jadi lebih tentang permission si government kepada startup untuk garap beberapa sektor. Tapi itu, ini harapanmu aja nih. Apa memungkinkan buat pemerintah buka akses itu untuk pengelolaan semacam dompet itu ke swasta yang startup ini? Karena buat gue kalau kayak gitu berarti dirimu nggak ada kesempatan loh untuk kesana. Ya. Ya, secara itu saya nih gue langsung bilang nih, karena mesti gede banget modalnya. Itulah mungkin kita sudah cukup ya, karena kita sendiri sudah melakukan R&D dengan pihak dengan beberapa bank, contohnya untuk ngegarap produk kolaborasi between Tap dan e-tol mereka. Itu. Tapi itu sangat panjang perjalanannya. Dengan itu sangat panjang lah, melelahkan. Ya. Padahal udah sampai R&D. Ya, udah sampai R&D yang. Jadi mungkin daripada karena kan startup tim pasti limited lah tim kita tuh, daripada kita terlalu mikirin tentang itu, ini kita fokus aja apa yang bisa, fitur apa yang bisa kita kembangkan tanpa pihak ketiga. Itu. Tanpa pihak ketiga. Betul. Oke. Dan itu yang mau kerjakan di Malaysia nih. Sebetulnya di Malaysia sendiri kan kita tuh baru launching di 24 Juli kemarin. Sebenarnya Malaysia tuh belum operate sampai sekarang pun. Kita masih disibukkan dengan perizinan, dengan partnership, dengan penjajakan beberapa stakeholder gitu ya. Baru meeting sama stakeholder kalau di sana, belum operate. Nah, malahan kalau bicara target pasar utama malahan Indonesia. Sebetulnya harusnya. Ya, kita tuh di Malaysia itu tujuan kita hanya menciptakan produk partnership. Ya contohnya apa? Sama yang tadi. Sama EVOS. Bukan. Produk yang nggak bisa ditembus di Indonesia, kita coba di sana. Dan bisa. Oke. Ini e-tol di Malaysia. Ini dia? Ya. Oh ini. Ih keren banget Ya. Ulang lagi deh. Kolaborasi malah dengan negara lain. Ya. Nah, terus? Itu. Jadi kita coba kolaborasi, kita coba launch dulu di sana. Once misalkan beberapa stakeholder di kita kepingin, ya barulah kita open. Mungkin jalannya begitu dulu kali. Kayaknya mesti proof di tempat lain dulu supaya terlihat apakah efektif apa enggak mungkin. Betul. Dan ada satu fitur lagi. Jadi kita di Malaysia itu akan R&D dan launching beberapa fitur yang mungkin akan sulit di sini. Gitu. Seperti? Yaitu pertama e-tol. Ya. Yang kedua kita tap to pay. Tap to pay? Ya. Itu kan Mastercard udah bisa, Visa juga udah bisa. Di Indonesia udah bisa? Enggak. Jarang sekali. Enggak ya? Itu. Enggak ding. Oh enggak ya? Ya, makanya kita coba masuk ke pasar yang udah hidup. Kita develop di sana. Kita ngambil feedback di sana. Iya ya. Ya, kalau misalkan tertarik baru kita boyong ke Indonesia. Gitu. Kita kolaborasi dengan Sendit. Iya. Oke. Unicorn dari Indonesia yang punya cabang juga di Malaysia. Gitu. Wih, keren bro. Gitu. Jadi kita akan menghadirkan fitur tap to pay. Mungkin pertama kalinya akan di Malaysia dulu. Itu. Oke. Tapi mungkin di Indonesia karena udah pakai QRIS lah. Nggak butuh tap lagi dong. Malaysia juga banyak QRIS. Oh ada juga banyak QRIS. Tapi itu jadi pilihan aja lah ya berarti ya. Kan banyak juga orang yang malas ngeluarin handphone. Betul. Gitu. Kadang mungkin ya nge-scan juga butuh waktu semacam.
internet connectivity kan. Iya, dan gadget sebenarnya kalau udah pakai tab itu gadgetnya kan barengan sama edisinya ya. Sebenarnya. RFID-nya ya namanya. Ya. RFID. Nah, jadi kalau di Malaysia, Singapura itu udah banyak yang tap-tapan. Harusnya itu benar kamu sama Sekitarnala tuh bikin jam, jadi tinggal tapnya pakai jam gitu. Betul. Jadi nggak usah bawa kartu lagi kan, udah di wearable. Itu tinggal ngobrol sama Gentanalanya. Udah ngobrol sama Gentanala. Wah. Sekitarnala harus gondang juga nih si Reza di sini ya. Semangat banget Bapak itu. Sibuk. Sorry. Reza. Oke, wah keren ya. Teman-teman gue. Oke. Sip. Terus apa sih nih target jangka panjangnya untuk tab nih? Gue lihat sih ini baru milestone lu, bukan impian lu yang sebenarnya ini. Apa ini jangka panjangnya tab ini mau jadi seperti apa nih? Kalau bicara jangka panjang ya, tapi itu akan menjadi platform yang reliable, yang digunakan oleh seluruh orang di dunia untuk kebutuhan pertama networking. Ya, networking mereka itu akan seamless, akan hassle free dengan tab. Ada contohnya nggak? Ada nggak benchmarknya dari tab ini siapa kalau boleh tahu? Benchmark atau reference kali ya. Mungkin vertikalnya adalah LinkedIn itu tadi. Ya, LinkedIn itu tadi. Berarti platform dong ya? Iya, platform. Oke. Dan dari tab inilah yang akan nanti bisa dikumpulkan community-nya ya. Wah, keren. Karena kan kalau sekarang kan tab itu masih networking satu arah. Iya. Iya. Nah, nanti ke depannya orang lain bisa saling terhubung. Yes. Karena dengan tab mudah terhubung. Wih, sedap, keren. Itu visi panjang kita. Mudah terhubung. Iya. Ini ya, gue punya ide juga, baru imajinasi ya. Mungkin gak nih imajinasi ini? Gue mikir ya, di link itu terlalu sulit untuk, menurut gue ya masih ada hassle-nya di LinkedIn itu, karena ketika kita mau memberikan review kepada seseorang, endorse something itu panjang loh tulisannya, bla bla bla. Kenapa nggak kayak aplikasi ojek online itu aja tuh kasih bintang gitu? Mungkin karena profesional ya. Emang semuanya harus data driven gitu kan. Iya, tapi harusnya kan kayak. Tapi kan sekarang udah bisa pakai AI LinkedIn tuh. Pakai AI? Iya, tulis review pakai AI. Oh, tulis review pakai AI? Iya, sama halnya kayak tab. Kita kan bingung ya bikin bio, bikin about gitu ya, about me. Di tab itu kita bisa bikin bio dengan AI. Jadi lu ini udah sangat modern ya, udah pakai AI ya? Iya, modelnya. Karena nowadays gitu nggak pakai AI itu kayak apa gitu. Nah, ini bagian dari yang nyambung nih dengan gue sama teman-teman gue sebelumnya yang narasumber di sini. AI itu bagi temanku ada bilang sebagai pisau bermata dua gitu. Jadi ketika AI itu saat ini ya posisinya, akan ada orang-orang yang dirugikan dan akan ada orang-orang yang diuntungkan. Menurut lu gimana tuh? Masalah dirugikan ya? Iya. Sebenarnya gini, kita tarik jauh dulu lah tentang AI ya. Saya pribadi karena engineer itu mengenal AI belum sebelum namanya menjadi AI. Oh oke. Udah ada sebelumnya memang? Udah ada. Oke. Karena komponen dari AI sendiri itu tuh banyak sebenarnya. Cuman orang awam taunya AI. Komponennya salah satunya ada machine learning, ya NLP ya, natural language programming. Oke. Terus ada computer vision. Oke. Terus ada OCR. Oke. Dan lain-lain. Banyak. Nah, ini semua komponen itu anak IT ngerti lah nih ya. Semua komponen itu kita engineer atau beberapa corporate yang tech base ya, itu sudah mengenal AI itu, kalau artinya sebagai itu ya, itu udah lama. Cuman dinikmatin oleh bukan oleh orang awam, bukan konsumen langsung. Iya. Bukan user langsung. Konteksnya nih. Di sini konteksnya bahwa apapun tools yang powerful ketika digunakan oleh end user itu sangat berbahaya.
Dulu AI itu digunakan bukan oleh end user, bukan oleh pengguna langsung ya. Digunakan oleh platform seperti dirimu ini. Betul. Betul. Itu. Dan itu sangat membantu. Sangat membantu sebenarnya. Kita tadi sampai menganalogikan ya. Iya. Gimana kalau gergaji mesin dijual ke bapak-bapak random gitu ya? Itu membahayakan kan? Iya, kalau orang bilang Shinso ya. Itu membahayakan. Tapi kan kalau dibeli oleh company yang bersertifikat, yang berpengalaman, itu akan menjadi tools yang sangat powerful dan membantu kan, helpful. Betul. Betul. Kalau si gergaji mesin itu dijual kepada bebas. Makanya kita nggak pernah ketemu di toko-toko retail, toko bangunan itu jual mesin potong kayu gede gitu. Iya. Tapi di luar negeri bukannya enggak ya? Kurang tahu kalau US mungkin ya. Ya US mungkin itu kayak banyak dilegalkan. Tapi ya sejauh ini memang umumnya tidak dijual langsung ke konsumen. Betul, itu masalahnya. Jadi bukan AI-nya yang bermasalah. Kita butuh beberapa katakan undang-undang lah untuk mengatur itu. Iya. Itu. Kita kan terbiasa gitu, barangnya dulu masuk baru bikin undang-undangnya. Betul. Karena kita nggak preventif untuk di situ. Karena nggak ngerti juga kedepannya akan gimana sebenarnya. Bukan kita nggak bahaya AI. AI nggak berbahaya menurutmu? Enggak menurut. Dan tidak merugikan menurutmu ya? Gua pribadi ya. Iya. Karena lu use itulah ya, menggunakan itu udah lama. Sejak sangat lama dan membantu pekerjaan. Tapi bagi konsumen langsung, ya. Oh iya, berarti kalau misalkan AI itu digunakan secara bebas oleh langsung konsumen, yang mati itu adalah kalian-kalian yang pakai ini ya? Sebenarnya nggak mati juga sih. Maksudnya kayak ini? Karena kita menggunakan AI in different way kan. Kalau engineer dan corporate. Yes, contoh kayak gini, misal kayak katanya ya, kalau misalkan AI-nya bisa bikin copywriting untuk iklan misalnya, nggak ada gunanya lagi tuh copywriting dari agency. Iya. Berarti kan mematikan itu atau enggak dulu? Contohnya kayak gua ya. Di tab itu kita bisa nge-create bio dengan AI. Mungkin atau in next day kita tuh akan launch, kita ngupload produk, foto produk. Bingung mau deskripsi produknya seperti apa, kita akan pakai AI. Gitu. Oke. Kita memudahkan customer kan? Harusnya. Perusahaan tab memudahkan customer. Entah mungkin dia jadi menghemat dengan memangkas beberapa SDM itu kan mungkin menjadi penghematan juga bagi mereka gitu. Jadi bukan tentang siapa yang diinjak, siapa yang terinjak gitu. Itu bukan tentang itu gitu. Tapi ya contoh kalau kita bicara akan memangkas content writing, enggak akan. Iya. Karena si content writing itu akan nge-enhance skill dia. Yes, kepada skill yang mungkin tidak ditemukan gitu. Malah sebenarnya lebih mempercepat lah ya, memudahkan atau dia akan lebih untuk punya motif yang besar untuk nge-enhance skill dia gitu. Misalkan skill ini sama mesin aja bisa. Iya, jadi dia bisa leverage dia punya skill yang lain. Betul, itu. Yang lebih powerful mungkin ya. Iya, mungkin lebih mengandalkan sisi humanisnya. Iya, betul. Iya ya. Yang mana belum akan atau tidak akan ya. Dan sebelum adanya AI kita tuh udah sering banget ya kayak gitu. Kita dulu ada orang bagian ini pekerjaannya ini sekarang udah nggak ada, itu tuh bukan udah biasa ya. Kali pertama kok. So kita nggak perlu khawatir sebenarnya. Iya, dan jangan campuri urusan Tuhan. Itu semua orang akan baik-baik aja. Oh gitu. Gitu. Itu aja sih. Berarti harus bisa beradaptasi. Untuk si teknologinya itu diadopt lah ya. Jadi nggak perlu takut dengan AI ini. Enggak. Malah dia akan punya motif yang semakin besar. Oke. Terus ini juga isu yang menarik nih di saat digitalisasi startup digital ini, gue melihatnya banyak yang tumbang loh. Kenapa nih Tab masih bisa bertahan nih? Maksud gue kenapa masih menarik buat lu untuk masuk ke sini? Karena di tahun 2000-an ini
2010-an lah, 2020 ke atas lah, 2020 ke atas itu Tech Winter itu lagi isu yang terjadi di semua tempat gitu ya. Iya. Dan lu masih tetap masuk, menurut lu berdampak atau gimana? Sebenarnya gini, kita bicara sejarah TEP aja dulu ya. Dulu saya tuh sebelum mendirikan TEP itu punya beberapa startup dulu dengan produk yang kita tawarkan ke customer itu sangat kompleks. ERP lah, terus platform untuk mencari influencer lah, sangat kompleks. Ya, cuman karena pada saat itu COVID, itu sangat bagi kita itu turbulensi parah lah di sana. COVID-19. Nah, sampai pada akhirnya gua tuh balik ke Subang. Itu semua di Jakarta. Ketika di end kita balik ke Subang. Nah, di sana 2021 malahan kita tuh saya pribadi tuh mencari referensi teknologi, produk teknologi yang sangat narrow. Gak ngejelimet developmentnya. Dan marketnya jelas. Pada saat itu gue tuh lihat Linktree. Cuman gitu aja loh. Iya. Dia nuntasin masalah apa? Karena dia sangat product market fit, makanya dia bisa sustain dan grow. Karena energi mereka untuk ngedevelop produk itu udah kelewat. Jadi udah product market fit duluan nih. Baru dia fase berikutnya generate revenue. Pun misalkan Tech Winter datang, Tech Winter itu kondisi di mana investor tuh udah saturated, udah jenuh. Karena banyak beberapa portofolio mereka yang belum nge-generate revenue. Karena masih product market fit aja terus. Nah, kalau produk atau startup macam TEP dan Linktree mungkin itu produk market fitnya tuh pendek. Kita develop niche lah ya. Kita cocok di pasaran, pasaran menerima. Selebihnya kita akan fokus aktivitas sales dan marketing. Karena kamu sudah generate profit. Revenue kita udah generate money lah ya. Generate gitu. Tinggal gimana caranya nge-boosting. Tahap atau fase kita nge-develop produk tuh udah lewat. Itu dimana yang lain itu produk market fit aja belum. Launching MVP aja belum. Itu. So kalau begitu nih pas banget nih. Ini bisa dirimu sampaikan di depan kamera itu ya. Kira-kira pesan-pesan buat teman-teman anak muda nih yang juga tertarik dengan industri digital. Kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan kepada calon penggerak startup nih? Kamera itu. Intinya saya tuh sering nyatut beberapa hukum fisika, terutama tentang energi itu tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa dirubah bentuk. Jadi kalau misalkan energimu atau skill setmu di teknologi ya teruslah di teknologi. Kita nggak harus atau nggak wajib memiliki produk yang keren, yang besar dan dapat dihargai oleh semua orang. Cukup produk yang niche, yang benar-benar pasarnya sudah jelas, market menerima, ya kenapa enggak? Contoh lainnya adalah kita nggak harus bikin furnitur kalau jualan tusuk gigi itu laku. Itu menarik ya. Itu kan energinya dari kayu ya. Kenapa harus bikin furnitur kalau kita jualan tusuk gigi aja laku? Udah generate money, misalkan gitu. Generate money. Itu. Jadi nggak harus keren kita tuh bisnis tuh. Gitu. Yang penting bisnis tuh ada revenue-nya, ada profitnya. Betul. Itu kalau bisnis keren-kerenan doang dicarinya TEP dulu zaman dulu kan. Awal-awal begitu ya? Cuman gini doang. Mudah ya bikin TEP. Emang gue pun approve gitu. Emang mudah kok bikin TEP.
secara produk. Yes. Tapi kalau bikin tab secara company, silakan mencoba. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Makanya berarti teman-teman semuanya itu harus mulai dengan narrow product fit-nya dulu nih. Mau kemas kemana. Dan ini tab sudah masuk dengan MVP, kartu pintar tadi. Dan kartu apapun bisa. Apapun yang bentuknya kartu bisa dibikin digitalnya dengan tab. Wah, tepuk tangan dong. Nah ini silakan satu lagi nih. Oke. Itu dapat pesan ya. Gue melihat adalah sebuah keharusan bagi Indonesia khususnya yang sekarang pemerintah lagi menggalakkan UMKM. Yeah. Sudah kewajiban kayaknya UMKM itu harus go digital gitu. Cuman UMKM ini kan budgetnya nggak besar bro, gitu. Untuk jadi mendigitalisasi bisnisnya pasti butuh uang dong. Iya. Betul. Buat gue, dulu gimana sebagai orang yang di industri digital? Apa bisa mengakomodir kebutuhan UMKM? Padahal itu pasarnya besar loh menurut gue ya. Sangat-sangat besar. Pertama mungkin kita harus bikin produk yang MPV dulu untuk si UMKM. Jadi nggak harus kompleks. Toh gitu kan banyak produk digital yang ditawarkan kepada UMKM yang sangat kompleks, jelimet. Kita udah capek-capek bikin, kita tawarkan dengan dengan harga yang mahal, ternyata dia nggak bisa afford itu. Jadi mending kita tawarkan MVV, ya freemium. Kalau di tab itu kita sebut freemium. Kita punya fitur atau skema freemium untuk mengakomodir UMKM. Kita punya label stand kita sebut. Jadi yang diri kayak gini yang bisa mereka pajangkan di meja kasir mereka. Jadi ketika di tab itu bisa langsung nampilin produk, harga, gitu ya, sosial media dan lain-lain. Katalog flyer lagi posternya. Betul. Nice. Tuh. Nah, kita itu cuma one time strategi, subscription. One time purchase ya. Ya, kalau kita itu tawarkan dengan skema seperti itu bukan pada in-apps UMKM. Purchase. Bukan. Oke, beda loh. Kita one time purchase, ada in-apps purchase lagi habis itu. Enggak nih. Kita tawarkan fitur semini mungkin yang pokok lah ya. Yang penting suite dengan kegiatan mereka. Iya, suite dengan kegiatan mereka ya. Ya, kita kasih freemium, hanya pembelian si device-nya aja. Kedepannya dia pengen enhance feature-nya, dia bisa berlangganan nanti. Pro subscription. Betul. Setelah nanti misalnya udah bisa afford itu. Betul, dengan kita di awal sudah bantu dia untuk ibaratnya bertumbuh dulu gitu ya. Keren. Karena ini gue nanya, di sini gue nggak lihat lu punya klien itu kecil-kecil bro. Nggak ada pesanan UMKM. Pertanyaannya, lu ada nggak klien lu pesan UMKM? Karena di sini klien lu Microsoft, BMW, Video, Antv, Flip, PLN. Wah banyak lagi, Honda, BNI, Bank BRI. Dan langsung aja nanti kirim klik company profile-nya, tab di subscription kita di caption kita deh. Boleh. Banyak banget. Terus emang ada lu ngurusin UMKM? Sebenarnya gini, kita coba product market fit itu bukan ke UMKM dulu. Tuh ya. Karena emang kita nggak akan nge-handle sesuatu yang di luar kendali kita. Kalau sekarang gini deh, kita mau nuntasin masalah-masalah di UMKM, kita bisa apa? Cuman startup. Resource kita berapa? Pemerintah aja itu masih banyak PR. Makanya kita coba start bukan ke UMKM dulu. Kita ke beberapa enterprise. Kita udah generate revenue, kita mulailah membantu sesama. Gitu. Kita nge-launching beberapa produk yang bisa ngakomodir aktivitas si UMKM. Tuh, dengan apa? Freemium. Karena balik lagi sudah ada. Apa di produk digital kalau boleh tahu? Coba di Tokopedia tab aja. Oh, ada Tokopedianya? Ada Tokopedianya. Tab official. Jual apa? Jual kartu, jual stand itu. Gitu ya. Kalau Shopee cuman ada di Malaysia, Shopee Malaysia. Kalau Shopee Indonesia kita nggak main. Kita di Tokopedia aja. Itu. Sip. Dan atau di web store kita. Di web store juga ada. Order.tab.link. Order.tab.link. Ya, di sana. Kalian bisa nebus beberapa produk tersebut. Ada yang emang khusus untuk enterprise, atau profesional. Ada juga untuk UMKM. Kita itu. Nah itu sebenarnya baru.
Karena nunggu kita generate revenue dulu, baru kita bisa bikin premium buat mereka. Oke. Supaya dia bisa afford. Itu. Jangan sampai kita nawarin subscription ternyata ya ke kitanya nggak dapat revenue, ya. Ke merekanya tidak terbantu. Tidak terbantu karena nggak cocok produknya. Betul. Terlalu kompleks. Karena kan percuma juga teknologi bagus keren tapi usernya juga nggak ngerti ya. Ya jangan sampai setan aja pusing. Setan aja pusing. Gitu. Oke. Kira nih what's next untuk Tap ke depannya? Kasih tahu dong. Oke, mungkin itu yang paling terdekat adalah kita akan launching EVOS membership di One Bell Park tanggal 8 nanti. Terus kita akan buka exhibition di Try Everything 2024 di Seoul, Dongdaemun, Korea. Ya, di Korea Selatan. Tanggal 11 dan 12 September. Bapak ini sibuk sekali. Oke, terus dan di Oktobernya kita akan launch beberapa feature dan produk kita di Malaysia, di cabang kita yang di Malaysia. Wow, udah punya kantor cabang di Malaysia. Oke, tepuk tangan lagi. Keren Tap. Semoga melalui Tap ini bisa mengharumkan nama Indonesia ya. Terutama Subang ini ya. Ada penggerak industri digital di sana oleh Tap ya. Dan ini nama PT juga keren banget. PT apa namanya tadi? PT Teknologi Mudah Terhubung. Jadi memang tugasnya connectivity. Iya, betul. Kita menghubungkan sesuatu apapun itu. Gak harus orang dengan orang. Orang dengan bisnis dengan bisnis gitu kan. Wah, Anda ini sebenarnya orangnya sangat ngeteh sekali. Iya dong. Iya, maksudnya karena kalau teh itu buat saya itu menghubungkan media terhubung loh. Makanya namanya silaturasa ini loh. Ini untungnya sangat cocok ya. Karena kan gue suka yang pahit. Ya. Oh, ini pahit banget. Ini pahit banget. Oke. Any else yang mau disampaikan? Apa ya? Kita coba itu teknologi mudah terhubung, dan di Malaysia pun kita nama company legal company kita bernama Teknologi Mudah Terhubung Sendirian Berhad. Sendirian Berhad. Ya Sendirian Berhad, karena di Malaysia kan SDN Berhad. Ya. Oh iya. Kita sama PT-nya ya. Samain gitu sama yang di Indonesia. Kalau di Indonesia kan PT depan. Kalau ini SDN Berhad ya. Yes. Kita mencoba untuk mempertahankan nama itu. Yes. Tuh. Mudah terhubung. Teknologi mudah terhubung. Walaupun orang sana sulit ngomongnya teknologi mudah. Oh gitu terhubung. Ya. Susah banget kalau orang sana. Oke. Keren. Semoga sukses juga di Malaysia. Amin. Please keep updated ya. Terus di Instagramnya, di sosial media. Sosial media Tap apa? Tap.link. Tap.link ada di sini. Ya, dan kalau personal, kalau ada yang mau nanya boleh nggak? Boleh. Sosial medianya apa? Instagram. _ 2 kali. Alfian. ALFYAN. Oke. Sekali lagi tepuk tangan buat Mas Alfian. Ya. Ada something. Ya. Wes. Wah, gue langsung dikasih sebagai oleh-oleh ya. Oleh-oleh dari Subang. Yes. Apa itu? Ini Tap Smart Business Card. Oh, ini nanti bentuknya Smart Business Card. Oke. Wah, thank you. Jadi ini bisa langsung diaktif. Langsung aja activate sendiri. Ya. Mandiri, bisa dikerjain sendiri ya? Mandiri. Iya, memang wirausaha muda mandiri banget kita ya. Jadi bisa langsung diaktifkan. Betul. Wah, ide gue banyak abis ini nih. Iya. Nah, nanti lah di belakang layar lah. Oke, terima kasih banyak bro. Ya, sama-sama. Dan mudah-mudahan sukses selalu buat Tap. Amin. Mudah-mudahan Tap bisa mendunia dari Subang untuk dunia. Oke, lagi tangan lagi. Dan itulah episode kali ini. Mudah-mudahan semua bermanfaat ya. Ini ngobrolnya ngalur ngidul kemana-mana. Tapi ya digitalisasi di Indonesia bukan lagi pilihan, itu udah kewajiban ya. Apalagi bagi UMKM agar kita bisa kompetitif dengan produk-produk yang persaingannya akan gak cuma di dalam negeri tapi juga antar brand dari luar negeri juga akan masuk ke sini, dan kita harus siap dengan itu. Dan digital menurutku itu adalah salah satu poin penting yang harus kita menangkan supaya kita bisa menang untuk bersaing sampai nanti Indonesia kita benar-benar dapat Indonesia Emas 2045. Betul ya. Demikian sesi podcast Silaturasa kali ini. Bagi teman-teman yang suka ya, silakan
subscribe ya, like dan komen kalau teman suka dengan pembicaraan ini, podcast ini, dan kita akan selalu update episode terbaru di setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan bagi teman-teman yang ingin berkolaborasi produk, mempromosikan produknya di sini, silakan hubungi produser kita atau admin kita juga sekaligus untuk mengirimkan produknya dan kita akan promosikan di sini. Yeah. Ini kali ini masih sama, kita punya the sambal nih dari Pangandaran, bro. Wih. Ya. Dan keren banget, enak banget, dan kita habis ini sambil makan ya. Boleh. Oke. Demikian episode Selatu Rasa kali ini bersama Tep, Mas Alfian Angga Saputra. Sampai bertemu di episode Selatu Rasa selanjutnya. Setiap cerita istimewa. Bye bye. Ya. Oke. Thank you, bro.